shade. I see the sparks you throw my way. I know your name is written on everyone's mind. Your whole show is captivating me, but don't think that I can see right through that disguise. But when you got close to me, you had me falling so hard, baby, yeah, now I get it. You got heads turning, and you don't even try. Well, would you look at that? My glass is empty, glass empty. How about I get another drink, baby, drink, baby? Okay, I get it. You got fire burning, right there in your eyes. But when you Kita ngopi dulu. Sudah malam teman-teman. Hari ini saya pengen cerita lagi tentang objek pariwisata Pangkal Pinang, tentang dunia arsitektur, tentang dunia fotografi. Nah, ini semua kita gabung jadi satu. Nah, kebetulan hari ini kita berada di Bangka Botanical Garden, salah satu objek yang awalnya sih hanya ingin menciptakan satu hutan di tengah kota yang menjadi bagian dari fungsi kota. Itu harus ada tumbuhan, bukaan hijau dan lain sebagainya. Nah, ini satu-satunya kota memiliki hutan, dan hutan itu milik swasta. Seperti sebelumnya kita review Tua Tunu juga dikelola oleh masyarakat setempat. Kemudian usulannya pun jadi masyarakat setempat. Cuma apa bagusnya kita mulai alhamdulillah kita sebagai arsitek kita berkesempatan untuk mendevelop hal itu menjadi sesuatu yang berguna kemana-mana. Selain ke masyarakatnya berguna, ke pemerintahan dia dapat, kemudian lingkungan dapat, secara religius juga dapat. Nah, kali ini Bangka Botanical Garden ini dari lingkungan dapat, kemudian sarana wisata masyarakat dapat, dari perencanaan kota juga dia menjadi bagian yang amat penting. Kemudian dari pemerintahan yang mempunyai nilai tambah, memiliki satu hutan di tengah kota. Dari segi investasi swasta, ini juga merupakan sesuatu yang ternyata menjadi satu keuntungan karena nilai tambahnya cepat. Ini tempat kita namakan Bangka Botanical Garden. Jadi satu taman hutan tentang kota. Jadi di Bangka Botanical Garden tidak ada tumbuhan luar yang kita masukkan ke dalam. Jadi kita usahakan tumbuhan dalam itu bisa tumbuh dengan subur. Tumbuhan yang ada kita suburkan. Nah, jadi mulailah kita suburkan tanahnya. Satu-satunya menyuburkan tanah sapi. Satu-satunya untuk menyuburkan tanah yang kontinuitasnya tinggi sapi. Lahannya besar, kita bisa tanam rumput, dari rumput kasih makan sapi. Maka itu saya dikasih tahu sama pemiliknya Pak Johan bahwa kotoran sapi itu emas. Kotoran sapi itulah yang penting sekarang. Susu dan dagingnya hadiah dari sapi untuk kita, untuk yang beternak. Tetapi kotorannya itu emas bagi alam dan lingkungan. Mulailah kita membangun Bangka Botanical Garden yang dulunya hanya cita-cita kecil ya, saya pengen duduk di sini seperti di kebun. Tetapi ada keinginan yang besar di situ, ada potensi yang besar di situ, ada keinginan yang besar di situ. Maka itu mulai kita meng-create ini semua. Kuncinya adalah sapi. Setelah sapi,
Artinya kita bisa menanam apa saja dan menyuburkan apa saja, maka itu karena ini lokasi di pinggir pantai, cemara menjadi salah satu daya tarik kami untuk menanam ini. Kenapa cemara? Karena cemara daunnya nggak lebar, dia langsung jatuh ke bawah, dia menutup tanah di bawah dan langsung menjadi humus. Nah itu satu. Kemudian dari owner bilang, dari pemiliknya Pak Johan bilang, wah jangan renggang-renggang, biar rapat-rapat aja supaya sekalian menjadi pembatas. Jadi kalau kita mau piara binatang, itu sudah menjadi pagar. Lama-kelamaan tempat ini berkembang, keinginan juga bertambah dan lain sebagainya. Sehingga ingin menjadi sesuatu yang lebih berfaedah kepada masyarakat. Jadi saya pada saat itu ingin menciptakan sesuatu yang pada saat itu saya ingin semua profil Facebook maupun BlackBerry pada saat itu fotonya di BBG. Maka itu kita harus membuat satu daya tarik yang luar biasa. Itu koridor yang paling panjang, itu kita bisa dapat 1,6 km. Nah, kita bikin itu supaya itu menjadi tempat yang viral. Nah, gimana supaya viral? Ya asal ada pejabat datang sini, kita ajak jalan. Fotonya dari sini supaya kelihatan bagus. Akhirnya angle itu memang menjadi viral. Segala TV nasional syuting di situ, sehingga tempat itu, koridor itu membawa nama Bangka Botanical Garden, membawa nama kota Bangka Pinang, Bangka Belitung ke media elektronik maupun media-media yang lain, sehingga menjadi populer pada saat itu. Ngopi dulu. Jadi karena dia letaknya di pinggir pantai, apa sih kelebihannya? Ya kita kembangkan waktu itu hutan bakau. Jadi banyak hutan bakau yang ditanam oleh pejabat-pejabat juga di sini, dan memang berhasil dengan baik. Kemudian di sini banyak empang-empang. Sebetulnya memang BBG itu dasarnya rawa-rawa semua dan sebagian ada bekas tambang. Jadi kita manfaatkan sekalian kolong-kolong ini sebagai barrier kota, supaya air asin tidak nyerap ke dalam kota dan air kota tidak langsung jatuh ke laut. Jadi ditampung sebanyak-banyaknya di BBG, sambil kita menciptakan satu lahan, sambil kita menciptakan satu barrier air tawar untuk supaya air asin tidak menyerap masuk ke kota. Kemudian menjadi daya tarik tersendiri. Di kolam-kolam BBG itu selalu ditaruh nila, dan kita usahakan nilainya yang berwarna, bukan nila hitam, karena nila merah atau nila putih mempunyai nilai jual yang tinggi di luar negeri. Jadi mudah-mudahan nanti kedepannya di BBG akan menjadi pusat pembagian nila ke seluruh petani-petani yang dulu sudah kita lakukan, sehingga nila-nila ini kita harapkan dia menjadi berkembang biak di mana-mana, karena Bangka terkenal banyak kolong-kolong. Itu satu. Yang kedua adalah dia menjadi daya tarik tersendiri. Ada nilai tambah lain selain hanya binatang, ikan laut, ikan darat juga ada nila. Kemudian pengerasan jalan yang harus menjadi daya tarik sendiri. Kemudian kita usahakan semua yang hidup di Bangka Botanical yang ada di dalam itu menjadi tumbuh liar. Buktinya Bangka Botanical berhasil secara tumbuh-tumbuhan, secara dunia hewan. Ada unggas namanya belibis di BBG. Belibis ini tidak mudah bisa hidup di satu tempat, hanya dengan satu syarat: lokasi itu menjadi lokasi itu segar untuk mereka, sehat untuk mereka.
Nah, inilah BBG. Untuk lebih jelasnya kita lihat-lihat ke dalam. Ada sapi, ada kolong-kolong yang banyak, kemudian koridor-koridor pohon cemara, menyehatkan, membuat tumbuhan lain juga menjadi subur karena daun cemara itu kalau jatuh di tanah dia menutup tanah sehingga tanah itu menjadi tetap basah, tetap menambah kompos-kompos hara-hara di BBG ini. Yuk, kita jalan-jalan dulu, putar-putar BBG. Kita duduk di BBG, Bangka Botanical Garden. Tempat ini dulu kita diceritakan oleh pemiliknya. Dia ingin membuat sesuatu di kota Pangkal Pinang yang menjadi sesuatu menjadi sesuatu. Jadi bagaimana ceritanya satu lahan yang tidak mempunyai nilai ekonomi menjadi bernilai. Pada saat itu saya datang, saya bilang, mau bikin apa ini? Ya itu, dia bilang. Targetnya apa? Targetnya ya biasalah kalau orang. Wah, kalau bisa Emil Salim datang lihat. Kalau bisa Menteri Lingkungan Hidup datang ke sini, luar biasa. Oh, begitu. Coba dari situ kita mulai lakukan sesuatu. Jadi saya bilang, apa daya tarik tempat ini? Daya tarik BBG ini adalah bagaimana merubah lahan yang nilai ekonominya rendah, karena lahan ini rawa-rawa, menjadi bernilai. Menjadi bernilai yaitu nilai tambah. Caranya sesederhana itu, suburkan segera. Gimana cara suburkan segera? Sapikan. Jadi beberapa kali banyak orang tanya, datang ke sini, kok bisa begini subur? Ya piara sapi. Iya piara sapi. Kok bisa subur? Dari lahan yang tandus, lagi lahan yang tidak bisa tumbuh apa-apa, yang nyamuk aja bisa hidup sini. Ya suburkan segera dengan sapi. Maka itu mulailah ownernya pelihara sapi dan pelihara sapi dan pelihara sapi. Di samping pelihara sapi, kita perlu nilai terhadap tempat ini. Nilai terhadap tempat ini hanya jelas dia mempunyai rencana supaya memiliki nilai yang sempurna, artinya memiliki nilai tambah kepada satu kota yang memiliki hutan. Kota sekelas Pangkal Pinang ini kalau memiliki hutan di tengah kota itu luar biasa. Maka itu kita bikinkan. Barrier antara kawasan industri dan kawasan wisata itu ada hutan milik swasta. Nah, banyak di daerah-daerah lain hutan itu milik pemerintah, apalagi hutan kota lah istilahnya. Nah, di sini hutan milik swasta dan niat swasta untuk mendevelop ini menjadi hutan. Nah, kuncinya piara sapi. Kemudian untuk dia menjadi mempunyai nilai, kita sebagai perencana, kita harus memberi daya tangkap dulu, atau istilahnya point of view, atau titik tangkap, atau sudut pandang. Harus ada sesuatu yang luar biasa di sini. Maka itu waktu itu ngobrol sama
yang merencanakan, yang ingin membuat sesuatu di sini. Saya bilang, berapa sih bisa bikin jalan di sini? Panjangnya 20, lalu ditarik. Bisa Pak, 1,6 kilo. Maka itu ditariklah satu sumbu jalan 1,6 kilo, kemudian kita tanam cemara rapat-rapat. Niatnya cuma satu, untuk supaya orang Bangka kalau picture profilnya belum di BBG belum hebat, kalau Facebooknya belum pakai foto dia di BBG belum hebat. Maka itu koridornya kita bikin 1,6 kilo, kita tanam pohon cemara sehingga kayak di Korea. Waktu itu saya sempat sih ke Korea. Ayo Pak, lihat itu pohon cemara yang di Suju apa di mana? Enggak, sama kayak di BBG. Kira-kira demikian. Jadi selain kita bikin satu daya tarik, kita juga membuat simbol-simbol. Ini adalah salah satu simbol. Emil Salim, Bapak Emil Salim, Profesor Emil Salim pernah datang ke sini. Dan beliau yang menanam pohon ini. Pohon ini sekarang sudah besar. Dulu populer trembesi. Jadi kita tanam pohon trembesi. Pak Emil Salim bersama teman-teman pada saat itu nanam. Nah, di depan ini banyak pohon pinang. Semua wali kota seluruh Indonesia bagian barat kebagian menanam satu. Jadi identik juga dengan hampir seluruh pemerintah daerah wilayah barat, pemerintah kota. Waktu itu kita bikin seminar di Bangka, di Pangkal Pinang. Nah, ini tandanya mereka nanam pohon pinang, ini berderet-deret. Ini pohon pinang, hampir semua wali kota di Indonesia bagian barat sempat nanam pohon pinang di sini. Dan di sebelah sini ini Menteri Lingkungan Hidup waktu itu bukan Gustika, nanam pohon juga. Jadi waktu bersamaan waktu itu. Nah, ini yang namanya koridor 1,6 kilo. Dari sana sampai ujung sana 1,6 kilo. Ini sudut pandang yang kita expose terus. Jadi pada saat itu kita udah siapin, kalau menteri atau pejabat mau datang berhenti di sini, kemudian dia harus jalan kaki. Kawan-kawan wartawan udah standby. Foto besok pagi viral, masuk ke headline. Nah, itulah kiat-kiat kita untuk mendevelop satu tempat. Ownernya jadi sayang, masyarakatnya jadi sayang. Jadi cepat kita mendapat panggung. Yang penting panggung. Ini kita berbicara sebagai apa yang kita mesti berikan kepada pemilik, kepada masyarakat, kepada pemerintah. Apa yang dibutuhkan mereka? Panggung. Alam butuh hijau. Supaya hijaunya makin hijau, kita kasih panggung, semua naik panggung. Nah, pada saat dia lagi di panggung, mau tidak mau, dia harus berbicara tentang go green. Nah, sejak waktu itu viral go green. Jadi semua TV syuting di koridor ini, sampai Al Jazeera TV pun syuting di sini karena dia carinya buaya. Kebetulan buaya liar di jalan ini. Dapat pas Al Jazeera TV mau syuting, ada buaya tidur di tengah jalan. Jadi gayung bersambut pada saat itu, sehingga tempat ini atau BBG menjadi segera mungkin dia terekspos dengan baik. Habis itu kita ada teman dari Kompas, wah Pak Ongki kami mau tulis. Ya udah tulis saja, saya cerita. Jadilah 3 halaman Kompas. Nah, itu langsung terkenal di istana. Jadi tim penasihat presiden langsung datang, 1 rombongan
datang ke Bangka. Maka itu termasuk Pak Emil Salim juga waktu itu penasihat presiden, dia juga hadir di Bangka. Pak Sarwono juga datang, beliau sempat malah mau cukuran. Pak Ong, kalau aku ke Bangka, kemudian sorenya balik, kemudian saya mau ke undangan tapi rambut saya panjang, bisa nggak cari tukang gunting? Oh siapa? Jadi Pak Sarwono Kusumaatmadja pernah gunting rambut di bawah pohon di DPRD.